Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lihat pembahasan saya membuat tabel yang pertama kembali ya. Nah, tabel yang pertama itu berisi tabel perkiraan. Nah, di tabel perkiraan kita ketik nomor perkiraan seperti ini. Data tipe sesuaikan dengan modul yang ada. Lalu jenisnya teks, panjang atau lebar data yang kita inputkan 5 digit, diketik seperti itu. Kemudian aturannya required-nya yes, ya. Kemudian indeksnya dilihat mana indeksnya, indeks sudah ada yes, no duplikat. Jadi tidak ada duplikat nanti untuk yang indeks ini. Oke. Nah, kemudian beri primary key sudah otomatis ini tadi di awal. Kalau belum nanti kita beri primary key. Nah, itu yang pertama untuk field-nya. Kemudian field yang kedua di sini kita beri nama perkiraan. Oke. Data tipenya teks, panjangnya atau lebarnya kita set 30. Kemudian yes indeksnya yes seperti ini. Indeks required yes. Yes required-nya. Kemudian indeks no sudah otomatis. Oke. Nah, ada sebagian buku yang menjelaskan tentang akuntansi itu apa kelompoknya. Istilah lainnya ada apa dalam akuntansi? Saya nggak bidang akuntansi. Misalnya kelompok apa aktiva, pasiva itu apa? Memang kelompok ya? Kelompok perkiraan ya. Saya buat aja seperti itu kelompok perkiraan. Ini boleh ditambah di modul nggak ada. Nah, ini nggak mau karena ada titik ya, nggak boleh ada titik, spasi boleh. Kelompok perkiraan pakai garis boleh. Ya, kelompok perkiraan. Ini settingnya saya buat 30 juga boleh. Nah, tetapi kita bisa memberi ini lookup, combo box, kemudian ini value list, dan kemudian ini namanya yang pertama apa? Aktiva. Ya, yang pertama aktiva. Benar enggak? Anissa, saya hanya melihat. Jadi benar enggak aktiva? Benar Pak, benar. Nah, sudah itu ada apa? Dia yang 5 besar aja ya. Pasiva lagi. Liabilitas Pak, utang Pak. Oh. Modal Pak. Modal. Ya. Pasiva itu utang. Pasiva apa? Pasiva apa Pasiva namanya? itu utang Pak. Utang. Pasiva itu modal hutang Pak artinya. Apa? Modal bisa modal ya? Pendapatan. Ya. Pendapatan. Iya bisa Pak. Lalu biaya ya? Atau beban? Sama Pak. Sama. Oke, cukup Iya 5 Pak, itu aja kelompoknya. beban atau biaya sama Pak. Oke, nah itu dia. Ini selesai kita simpan, sudah selesai yang pertama ya. Nah, lalu tabel yang kedua lagi. Ini saya close supaya aman, tidak terganggu. Ya. Nah, kita lanjut tabel yang kedua, create tabel design. Nah, tabel yang kedua itu tabel bukti transaksi. Field name yang pertama, nomor bukti, boleh huruf kecil, huruf besar, enggak apa-apa. Data tipenya teks. Nah, ini diganti, data tipenya auto number, dia otomatis nanti. Auto number, sudah. Lalu indeksnya, tidak ada yang lainnya, indeksnya yes, no duplikat. Oke. Kemudian beri primary key. Nah, ini dia. Sudah kita beri primary key untuk nomor bukti, kita lanjut untuk yang baris kedua, yaitu tanggal. Tanggal ini jenisnya bukan teks, tapi kita ganti dengan date time. Nah, perhatikan formatnya, pilih di sini. Formatnya medium date. Nah, itu dia. Kemudian pada baris default value, ketik date, buka kurung, tutup kurung. Bisa ini. Ya. Lalu
Di posisi required, klik yes. Jadi ini klik yes. Oke, selesai untuk tanggal. Lalu keterangan. Keterangan kita ketik teks. Panjangnya boleh kita buat 30. Nah, atau lebih nanti juga boleh. Ya. Terus saya buat 50. Di modul 30 Pak, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Ya. Lalu ini saya simpan. Nama penyimpanannya adalah bukti transaksi. Oke. Nah, selesai tabel 2 saya close lagi. Ya. Nah, kemudian tabel 3 yaitu tabel jurnal. Perhatikan untuk tabel jurnal. Tabel desain. Kita ngetik nomor perkiraan, nomor bukti lagi. Nah, nomor bukti di sini data tipenya auto number juga, lalu indeksnya no, sudah benar, tidak pakai primary key. Kalau tadi pakai primary key, sekarang enggak lagi. Nah, kemudian D garis miring K, tulisnya data tipenya teks, ini tunggal atau satu ya. Kemudian requirednya yes. Oke. Indeksnya yes, duplikat oke. Indeks yes, duplikat oke. Nah, oke, bentuknya ya. Lanjut untuk nomor perkiraan. Tadi saya buat no perka ya. Nah, boleh itu. Data tipenya tadi teks, lebarnya 5. Kemudian requirednya yes. Nah, sudah required yes. Dan arahkan ke lookup. Ke sini maksudnya. Nah, pilih combo box. Kemudian pilih di roster nama filenya tadi yang pertama perkiraan. Tujuannya untuk memudahkan mencarinya. Ya. Oke. Selesai. Lanjut untuk jumlah. Nilai angkanya nanti. Jumlah data tipe currency. Kemudian formatnya juga currency. Sudah otomatis. Requirednya yes. Nah, kemudian selesai ini kita simpan dengan nama tabel jurnal. Nah, saya okekan. Pertanyaannya muncul, tapi jawabannya di one, apakah Anda membuat primary key? Jawabannya no. Oke, sampai situ dulu. Ya. Nah, sekarang saya lanjut. Ini boleh di close, boleh tidak. Bagusnya terserah Anda, nanti yang penting Anda paham. Create tabel design. Nah, tabel yang keempat namanya tabel bantu. Tabel bantu itu isinya sedikit, yaitu D garis miring K, data tipe teks, panjang ininya 1, kemudian required no sudah oke, index yes no duplikat, tapi beri primary key dulu. Nah, required sudah no, indeksnya yes no duplikat. Oke, lalu ini saya tambah, arahkan ke lookup, pilih combo box, mungkin di modul nggak ada, tetapi di tambahan boleh dipakai, boleh enggak, tapi bagusnya dipakai juga. Sorry, belum mau karena belum kita simpan. Kita lanjut dulu. Nilai. Nah, untuk nilai data tipenya number, lalu field size-nya integer, ganti, mau integer ganti integer. Nah, kemudian formatnya general number, format di sini. General number, sudah general number, required-nya yes. Oke, kita simpan, namanya tabel bantu. Saya okekan. Nah, tadi ada yang mau saya tambah di baris ini, lookup, kombonya sudah, kita pilih sumber barisnya dari tabel bantu. Oke, saya pindah. Ini saya save, lalu ini saya close. Kembali ke tabel jurnal, makanya tadi saya nggak tutup. Berada di debit kredit, arahkan juga ke sini. Pilih combo box.
Kemudian pilih lagi di sini. Nah, mana yang kita pilih? Tabel bantu. Oke, selesai itu. Ya, diperhatikan selesai itu. Ini sudah juga tadi untuk perkiraan. Ini tidak perlu combo, dia otomatis. Nah, sekarang ini sudah bisa saya simpan lagi. Saya close. Saya kembali ke perkiraan. Sorry. Perkiraan saya buka, klik kiri design view. Ini untuk memudahkan ya. Di nomor perkiraan, arahkan ke lookup, combo box. Nah, di modul saya nggak ada, tapi ini saya tambah supaya Anda juga bisa paham. Ambil nama perkiraannya. Selesai, simpan. Oke. Lalu di bukti transaksi, nah ini tidak bisa kita beri primitive kamu karena jenisnya long integer. Oke. Cukup sampai situ, tapi saya mengisi tabel bantu dulu ya. Tabel bantu itu isinya memang tabel bantu. Ini D isinya bernilai 1. Ini isinya K bernilai -1. Oke, ini saya close. Sampai di situ pembuatan tabel. Lihat di modulnya, modul yang pernah saya kirim, itu langkah-langkahnya. Langkah kita selanjutnya adalah membuat relasi. Nah, bagaimana buat relasi? Pastikan tabel tertutup, jadi tidak ada yang terbuka seperti ini. Kalau ada yang tertutup, dia akan salah. Maka kita berada di database tool, klik relationship, sorot ini semuanya, lalu klik add, lalu close. Oke, ini boleh diatur, boleh enggak? Ini tergantung Anda aja sebenarnya. Ya, boleh diatur, boleh enggak? Itu yang diingatkan. Nah, kalau saya supaya kelihatannya lebih bagus, saya atur. Kalau Anda bisa ngatur juga enggak apa-apa, enggak bisa juga enggak masalah. Nah, ini ya, supaya kelihatannya lebih jelas saja database-nya. Nah, lalu ini kita relasikan nomor perkiraan dengan nomor perkiraan di sini. Pastikan dia one to many. Klik kiri, tahan, lepas di nomor perkiraan. Pastikan ini one to many. Kemudian pastikan ini M4 efficient integrity-nya kita contreng. Nah, oke. Lalu kita create, terbentuklah relasi one many, simbolnya seperti ini. Berikut untuk nomor bukti juga kita relasikan. Pastikan ini lagi one to many. Lalu kita contreng, ya, kita pastikan dia terhubung. Lalu untuk itu kita sahkan kembali. Sudah 2. Yang ketiga, ini lagi debit kredit seperti itu juga. Pastikan one to many, pastikan contrengnya, create, ini pembentukan relationship. Nah, itu di modul ada. Nah, kita akan bentuk form. Form itu untuk pengisian. Oke, kita save. Nah, untuk pengisian, ini saya close dulu. Nah, form yang pertama itu adalah form perkiraan. Klik ini dulu. Create, split form. Nah, ini digeser supaya kelihatannya lebih bagus. Ini sudah, lalu cari warna yang sesuai dengan kebutuhan Anda aja. Kalau suka ini silakan, kalau enggak boleh ganti. Nah, ini nanti kalau kecil bisa diperbesar. Saya simpan. Ini namanya apa? Input nomor perkiraan. Nah, boleh dibuat seperti itu, boleh yang lain, terserah Anda. Oke, selesai. Saya save lagi. Boleh saya close, boleh tidak. Nah, kemudian form jurnal lagi, form yang kedua. Form yang jurnal, cara buatnya tidak sama dengan seperti itu, tapi lewat ini, create, more form wizard. Nah, seperti itu. Tabel yang pertama, tabel yang mana yang kita ambil? Tabel bukti transaksi. Nah, itu lihat di ada ya, tabel bukti transaksi. Sebentar, saya lihat dulu. Sudah form 2, buat form create user, klik tabel 2, tabel 2 ini. Lalu pindahkan semuanya. Ya, pilih semua ya, create, desain, pilih. Ya, kemudian pilih tabel 3. Tabel 3 itu tadi jurnal. Nah, untuk di jurnal yang kita pilih di situ adalah debit kredit dulu.
kemudian nomor perkiraan lagi. Nah, stop sampai situ, ini tidak. Kemudian kembali ke tabel 1 perkiraan. Ini yang diambil di sini adalah hanya nama perkiraan, karena nomor perkiraan sudah ada. Nah, kalau Anda mau mengikuti ini, silakan, tetapi tidak usah. Ya, tidak usah dimasukkan ininya. Cukup. Lalu kembali ke tabel apa? Ke tabel 3 jurnal. Yang diambil apa lagi? Nomor bukti tidak usah, tapi jumlah. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Next. Next lagi. Ini tabular. Ya, tabular. Next. Nah, ini boleh Anda pilih mana maunya Anda suka. Ya, tergantung selera Anda lah nanti. Oke, saya next. Ini namanya apa? Input jurnal. Nah, di bawah subjurnal, tidak masalah. Finish. Keluar seperti ini. Lalu mungkin terlalu lebar bisa kita setting supaya kelihatan lebih bagus. Nah, ini boleh warna lain, tidak apa-apa. Terserah Anda nanti, silakan aja. Ini bisa disetting, biar lihat seperti ini. Ini kan terlalu besar ini, disetting aja. Nah, ini kan 1 digit aja. Nomor perkiraan juga terlalu besar. Nomor perkiraan tidak apa-apa. Jumlah, ini juga terlalu besar. Oke. Ini supaya di kanan dia harus pindahin ke sini. Ya. Nah, itu. Oke. Saya kira cukup. Perkiraan jurnal. Sudah, kita save, kita close. Nah, berarti pekerjaan membuat form sudah. Nah, yang belum lagi apa? Membuat query untuk neraca saldo. Nah, perhatikan lagi, neraca saldo. Create query design. Nah, pastikan ini sortable, sorot semua. Add cost. Nah, yang diambil di sini apa? Pada tabel 1, tadi perkiraan, pilih nomor perkiraan, kemudian nama perkiraan. Nah, kelompok perkiraan tidak usah. Nah, kemudian pada tabel 3 itu maksudnya tadi mana yang tabel 3? Tabel jurnal. Yang dipilih adalah jumlah. Berarti ini double klik aja atau ditarik. Nah, setelah muncul itu pada posisi ini, ya pada baris ketiga ini, Anda cari nanti tanda total atau sigma ini. Nah, sudah keluar ini. Pada group by, keluar group by itu pilih simbol ini. Klik sum. Nah, setelah kita klik sum, pada jumlah ini, nah ini pada jumlah ini, lakukan dengan klik kanan, klik kiri build, itu ada instruksinya. Kemudian klik bintang artinya kali, lalu double klik pada tabel. Tabel mana yang kita klik? Tabel bantu. Nah, tabel bantu yang mana kita klik lagi? Nilai, double klik pada tabel nilai. Sudah. Lalu kita oke-kan. Selesai. Lalu ini kita run dulu. Nah, keluar seperti ini. Karena Anda kurang paham variabel EXPR1, maka ini kita ganti dengan cara klik kiri, lalu klik kirinya SQL View. Ya, SQL View. Lalu perhatikan ini yang di blok ini. Ganti dengan saldo. Nah, sudah diganti dengan saldo, kita save. Buat ini query, satunya boleh dipakai, boleh enggak. Query neraca saldo. Kita oke-kan. Lalu kita run. Nah, hasilnya kosong karena data belum ada. Ya. Oke. Nah, selesai ini. Kita close. Boleh di-save lagi. Nah, lalu reportnya lagi. Untuk report gimana? Nah, reportnya dari query kita ambil. Create, report wizard. Nah, ambil dari query. Mana query ada ini. Kemudian dipindahin semua. Next. Kemudian dibiarkan saja next. Next lagi. Nah,
kan? Ini pilih tetap tabular, ini biar aja Pathroid, ya, tetap seperti itu. Next. Nah, kemudian pilihan yang ini silakan aja nanti kalau mau seperti itu silakan. Ini namanya laporan. Laporan neraca saldo. Nah, Anda orang akuntansi tentu paham ya, neraca saldo, finish. Selesai. Ini belum selesai, tapi kita mau membuat jumlah totalnya berapa. Caranya seperti ini, klik kanan, lalu di kiri design view. Seperti itu. Ya. Nah, lalu pada posisi ini, tarik ke bawah, lalu ambil simbol ini, text box, letakkan di sini. Nah, ini teks 9 ini dibuat selisih D garis miring K. Nah, ini boleh saya kasih warna lain supaya ketahuan. Ini rumusnya apa? Sama dengan sum buka kurung kurawal, saldo, huruf besar kecil tidak masalah, yang penting hurufnya sama. Oke, nah, selesai. Nah, ini nanti akan bernilai 0 kalau dia benar. Ya, ini saya ratakan, rata kanan, ini rata kanan juga. Saya merahkan, saya kasih warna kuning supaya ketahuan hasilnya nanti. Nah, ini. Oke, saya save. Close. Oke. Secara modul, ini sampai di halaman 3 sudah selesai. Tapi ada kemarin, saya tambah, tidak ada di modul. Yaitu membuat apa? Membuat pertama, laporan jurnal, lalu buku besar, dan satu lagi apa? Ada 3. Seingat yang 3 itu? Apa, Anissa? Laporan itu yang pertama, laporan apa? Jurnal, buku besar. Itu sampai situ kemarin ya, Anissa? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat yang itu? Kita ulang itu lagi sebelum kita input data baru. Oke, saya close ini. Nah, sekarang kita buat dulu query-nya, query jurnal. Nah, kita query. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam query jurnal kita sorot. Nah, sudah muncul seperti itu. Jadi kita query-kan dalam jurnal yang penting dulu nomor bukti. Nah, apalagi kira-kira setelah nomor bukti? Tanggal dulu enggak? Anissa, tanggal dulu. Iya, tanggal lupa. Nah, tolong dibantu ya, saya lupa ingat karena udah lama enggak belajar akuntansi. Tanggal berarti di bukti transaksi. Nah, ambilnya kalau salah seperti itu aja. Oke. Terus apa lagi Anissa? Bantu. Nomor bukti, nak, Pak. Nomor bukti. Nah, nomor bukti ambil dari jurnal ini ya. Ya, oke. Apa lagi? Tanggal, nomor bukti. Keterangan perlu nggak? Perlu. Mana yang dulu anunya saldonya? Saldo debit kredit, sorry. Mana yang dulu nomor perkiraan dengan nama perkiraan, baru keterangan. Nomor perkiraan dulu ya. Sorry, nomor perkiraan kita ambil di mana ini? Nomor perkiraan yang di sini. Kemudian nomor perkiraan, nama perkiraan, debit kredit, jumlah. Kira-kira seperti itu. Perlu dimasukkan keterangan enggak? Janirka, perlu masukkan keterangan enggak? Untuk ini, untuk jurnal. Tanggal, nomor bukti, nomor kira. Di mana posisinya? Keterangan itu di mana? Setelah nomor bukti ya? Pak, kalau yang kemarin yang pertama nomor bukti.
Ya, sesuaikan format akuntansi. Kemarin jangan-jangan format akuntansi mana yang benar? Tanggal dulu atau nomor bukti dulu? Saya udah lihat buku teks akuntansi ini, mana yang benar? Mana yang benar? Tanggal dulu atau nomor dulu? Hah? Bingung? Nah, kalau bingung nanti Anda juga bisa mengganti sendiri ya. Yang jelas ini dulu. Lalu ada yang belum masuk nih keterangan kalau nggak salah nih. Nomor bukti, keterangan. Keterangan di akhir aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Enggak. Oke, kita save. Ini query apa namanya? Jurnal ya? Dari jurnal, Pak. Jurnal umum. Oke, selesai. Saya run, hasilnya kosong. Oke, saya close. Nah, sekarang untuk reportnya, create report wizard. Report wizard mana yang kita ambil? Yaitu dari jurnal umum. Karena ini butuh semuanya, kita pindahin aja. Tinggal next. Ini jadikan satu baris ya, karena dia satu baris. Next. Next saja lagi. Next. Tabular, landscape ambil karena dia melebar. Next. Ini boleh ini atau boleh yang lain. Ini laporan jurnal umum. Finish. Oke, kita set karena ada yang melebar. Tanggal oke, ini perkiraan terlalu besar, kita geser. Perkiraan cocok, debit kredit terlalu besar. Ini terlalu besar juga. Kita kanankan ini. Ya, keterangan kalau kurang nanti masih bisa digeser. Oke, ini laporan jurnal umum, saya save. Oke, cukup. Sekarang buku besar lagi. Kita buat lagi query buku besar. Create, query, sorot ini semua, add, close. Nah, untuk buku besar, kita yang penting dulu nomor perkiraan dan nama perkiraan. Nomor lupa. Ya, nomor perkiraan kan? Nomor perkiraan. Nah, sudah itu apa lagi? Nama Perlu, perlu. nomor bukti perlu nggak di dalam buku besar? Perlu, Pak. Perlu. Oke, kita ambil dari sini. Kemudian apa lagi? Debit kredit. Pak. Nomor bukti tanggal ya. Ya, tanggal. Terus Debit kredit. keterangan nggak perlu lagi ya? Keterangan tidak, masih perlu keterangan? Perlu. Oke. Lalu debit kredit. Iya. Sudah itu jumlah. Sudah kan? Cuman itu kan? Nggak ada keterangan loh, Pak. Hah? Nggak ada keterangan loh, Pak. Nah, jadi kalau perlu boleh dibuatkan, kalau enggak boleh dihilangkan. Ya. Tidak perlu ya? Enggak, Pak. Oke, kita simpan. Ini query buku besar namanya. Kita okekan. Sudah. Saya save. Kita buat laporannya lagi. Laporan buku besar. Create. Report wizard. Ambil dari query buku besar. Pindahin ini semua. Next. Nah, ini harus di atas karena dia seperti itu nantinya. Sudah itu next. Nah, ini boleh seperti ini dibiarkan aja, nggak usah direferin lagi. Next. Summary option yang mana? Jumlah kita summary option kan. Oke. Next. Ini bentuknya outline. Nah, cukup Patriot aja, nggak masalah. Next. Ini boleh ganti yang lain kalau Anda suka ya. Next. Ini laporan buku
besar. Finish. Nah, hasilnya ini 0. Jadi ini bisa saya buatkan. Nah, ini bentuknya. Nah, saya kaget bisa seperti ini. Ini grand total kalau ada enggak masalah. Ini bagusnya kalimatnya apa nih? Total apa yang cocok di situ biasanya, Anissa? Total nomor perkiraan atau total apa? Atau dibiar aja sum? Nggak tahu, Pak. Ya, nanti ingat lagi. Nah, ini jangan sum lah, enggak bagus. Saldo, total saldo. Saldo apa tentu nanti sesuai dengan ini nomor perkiraan. Ya, kita save, selesai. Nah, sekarang pekerjaan kita sudah selesai. Saya nunggu soal nih. Soal sudah terkirim enggak? Soal yang sederhana yang ada neraca saldonya. Kalau yang dikirim Swinda tadi itu agak banyak sekali itu. Saya hanya contohkan beberapa. Ada yang punya? Jendrika, Atika punya soal? Ada nggak? Kalau ada kirim aja di grup supaya saya bisa lihat. Ada yang punya? Ada yang punya? Halo? Sebentar, Pak. Dikirim di grup ya. Yang ada nomor perkiraan biar gampang. Kalau enggak kita mikir lagi. Kita akan isi dulu nomor perkiraan seperti ini. Ini jangan-jangan nama saja, yang lain tidur enggak ini? Kalau transaksi Siwinda ini banyak yang mau dimasukkan berapa ini? Jumlahnya saja miliaran ini. Anissa Ramadhani punya soal nggak? Iya, Pak. Hah? Punya soal? Di grup udah dikirim sama Tika, Pak. Kapan? Udah ada. Barusan? Iya, Barusan? Pak. Kalau punya Anissa, nggak ada neraca saldonya, Pak. Kalau yang Wina lihat ya, Pak. Tuh, mana dia di grup? Saya lihat. Kalau punya Tika nggak ada nomor perkiraan. Tika ada neraca saldo nggak? Ah ya, Tika ada. Bentar. Ini sayang tidak ada ini ya. Nomor perkiraan nggak ada ya? Nomor perkiraannya nggak ada tuh, Pak. Nggak ada nomornya. Ini nomor 1, 2, 3 aja dibuatnya. Oh, Nggak apa-apa. Kita coba lihat aja. dari lanjut aja nggak apa-apa sih, Pak. Hah? Lanjut aja bisa juga, Pak. Ya bantu saya karena saya nggak Bisa hafal Pak, juga. nanti ya Pak. Iya, Pak. Nanti dibantu nanti, Pak. Aman, Pak. Bisa Pak. Saya download dulu ya sebentar.
Nah, atau dibantu ya saya masukkan adanya, bacakan siapa yang punya tadi? Atika mana nih? Punya Atika, Pak. Atika mana? Ada Atika? Pak. Mana Atika mana ya? Atika 100 ya? Ya Atika? Surat Halo. kita Ya, Kelas tuh biasanya 100 saja kita kasih kode. satu-satu biasanya, Pak. Ya bisa satu. Satu-satu, Pak. Ah, boleh satu-satu. Oke, kas. Dia termasuk Iya. Atika. Nah, saya lanjutnya di sini. Berapa lagi? Apa lagi Tika? Piutang lagi, Pak. Ya pokoknya sebut nomornya. Piutang berapa? 112. 112, Pak. 2. Piutang. Kelompoknya masih aktif atau? Masih, Ya. Pak. Ya, lanjut. Apa lagi? Pak. Sewa dibayar di muka, Pak. Ya, Pak. Adanya kode berapa? 113, Pak. 113. Sewa. 113. Ya. Bayar di muka. Kelompoknya apa itu? Masih aktif ya? Iya, Pak. Lanjut, apa lagi? Kesediaan, Pak. 114. 4. 4. Persediaan. Nah, oke, persediaan aja cukup. Apa lagi? Peralatan kantor 121. 121. 121, Pak. Nah. Peralatan kantor. Nah, terus lanjut apa lagi? 122, Pak. 122 apa? Akumulasi Akumulasi. peralatan kantor. Iya, Pak. Singkat-singkat ya. Terus apa lagi? 211, Pak. 211 ini apa? Utang. Utang usaha, Pak. Iya, Pak. Masuk kelompok utang. Apa lagi? 311, Pak. 311 modal. Ya. Ya. Modal. Terus apa lagi? 312, Pak. 312 prive. Benar, Pak. Ini masuk kelompok modal kan? Iya, Pak. Terus apa lagi? 411. 411. 411. Iya. Pendapatan. Nah, terus ada 412 enggak? 412. 412 apa? Ada? 412, Pak. 412. Retur penjualan, Pak. Oh, return penjualan. Oke, masuk pendapatan. Terus apa lagi? Depan lagi. 413, Pak. Potongan. Bukan, Pak. Masih ada potongan penjualan, Pak. Potongan penjualan. Terus ada lagi? Pendapatan ada lagi habis? Cukup sampai situ? Pembeli. Ini Ada 414? Enggak. ada. Apa? 414 apa? Pas keempat apa Tika? Tadi sampai mana, Pak? Masih 413. Baru sampai ini, Pak. Apa? 413. Penjualan. Potongan penjualan. Pembelian 642. 421 lagi. Pembelian itu masuk 421 enggak sih? iya. Hah? Ya mungkin lah, mungkin ya 421, Pak. 421, Pak, kalau pembelian, Pak. Biaya itu lu biaya nih. Biaya belum lagi. Biaya belum Pendapatan. lagi, Bang. Enggak 5 lah. Ya biaya 5 nanti. Iya, 421 biaya apa? 5. Dia masih pembelian. Pembelian ya? Abad ya. Pembelian. Pembelian pun enggak penjualan. Ini perusahaan dagang nih apa jasa nih? Pembelian itu dagang, Pak. Ini dagang nih, Pak.
Iya, makanya saya udah bingung. Tapi nggak apa, lanjut aja dulu. Oke, pembelian ya. Iya, Pak. Nah, terus Pembeliannya nak beban. tunggu lanjut aja. Pembelian masuk beban apa pendapatan? Kok pendapatan Biaya, Pak? Pak. Dia Biaya, keluar, Pak. Biaya lah dia Pak. bukan Pak, Biaya. biaya jatuhnya. Biaya ya Biaya, tuhnya Pak. Pak. Soalnya kan uang kita keluar Pak. Untuk Anda pedenya 5 enggak? Dia akunnya nomor 5 harusnya nggak sih? Iya, 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 5. 5, Pak. Itu makanya 1 Pak. 511. Iya. 511. Ya. Iya, Pak. Terus apa lagi? Biaya angkut pembelian 512. Iya, 512. Pembelian. Terus Retur biaya. pembelian. Nah, terus apa lagi? 5 berapa lagi? 513. 513 lagi, Pak. 513. Iya, Terus Pak. apa? Namanya? Retur pembelian, Pak. Retur pembelian. Ya, return pembelian. Masuk biaya juga ya? Iya Pak, sampai bawah Ya. biaya. Iya, Pak. Nah, terus apa lagi? Ini ada pendapatan di luar perusahaan nih, Pak. Apa itu, Pak? Jasa. Tapi dia kan Nah, itu yang makanya ini dagang, makanya saya tadi mikir ini dagang jadinya. iya. Apa namanya? Masa Banyak lagi perkiraannya ke bawah. Nama perkiraannya banyak lagi enggak? Tiga Dua lagi, cuman, Pak. Pak. 3 lagi. Tiga lagi. Pendapatan jasa. Iya, Pak. Pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan. Pendapatan larinya tetap pendapatan kan? Iya, Pak. Berarti Iya, Pak. kita masukkan aja ke Tapi yang tadi kelompok pendapatan kan ada nih 411 saja. Ya kan? Pendapatan jasa itu 411 saja. kalau nggak 412 aja, Pak. Dia nih 412, yang Pak. 412 412 aja, Pak. 412 return Soalnya penjualan. 411 itu dia penjualan, Pak. Ya, 411 itu penjualan. Kalau misalnya yang 16 nih, pendapatan jasa nih dia di luar perusahaan, Pak. Ini penjualan Berarti saya ganti. 421 enggak sih? 411 penjualan. Nah lah, oke. 411 penjualan. Terus 412-nya apa? Return penjualan. Iya, Pak. Nah, terus apa lagi? Itu udah benar sampai 413 tuh, Pak. Cuman yang pendapatan jasa nih dia di luar perusahaan, Pak. 421 dah. Nah, seharusnya ini ada Mam, ibaratnya tuh 6. Ada yang kalau ibaratnya tuh ke bawah ada lanjut, Mas Win. Ya itu perusahaan dagang. Tapi ya, samain aja lah, Pak. Samain kemana? Iya. Ke nomor Sama mana? ini aja kayak Kalau nak masuk aja 414, Pak. 414. 414 aja, Pak. Yes, bisa ditambah di bawah ini ya, enggak masalah. Yang 414 namanya apa? pendapatan Iya, jasa. Pendapatan jasa. Nah, jatuhnya pendapatan. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? 512 beban gaji, Pak. Buat aja. Tadi 51. 512 udah, 51. Udah. 514 Buat aja lagi. 51. Ya, 514 514 lagi. aja, Pak. Beban gaji. 514 aja, Pak. Iya, Pak. Nah, terus biaya. Apa lagi? Biaya, ada biaya lagi enggak? Biaya apa lagi? Beban apa lagi? Ada lagi, Pak. 515. Hah? Apa? beban iklan, Pak. Beban iklan. Beban iklan, Pak. Nah, udah habis? Ada lagi? Udah, Pak. Udah habis, Pak. Segitu. Ini cara masukkan nomor perkiraan ya, seperti itu ya. Kebetulan ini perusahaan jasa dagang. Untuk dagangan sebenarnya ada lagi ini nanti. Tapi untuk mencontohkan neraca saldo awal sebagai saldo awal enggak apa-apa ya. Sekarang angkanya tadi dimasukkan di mana? Nah, ini coba diperhatikan ya. Ini baru nomor nomor perkiraannya baru. Nah, ini kalau kita lihat kan seperti ini dia. Ya. 14 persediaan masuk apa? Aktiva kan? Ya. Oke. Sekarang input jurnalnya memasukkan neraca saldo itu di input jurnal. Berarti kan input jurnal, mana dia input jurnal tadi?
Input jurnal. Nah, perhatikan ya. Ini tanggalnya pasti tanggal 31 ya enggak? 31 berapa? 31 atau 30 apa? Tika? Tanggalnya berapa? Per 31 apa atau 30? Udah ketahui di sana tadi tuh, Pak. Nah, oke lah, saya anggap tanggal Di tanggal Dua. tanggal 1 lah, Pak. Tanggal 1 Desember lah, Pak. Ya, Soalnya Pak, kan dia ada naik kok kemana, Pak? Iya, dia per jadi saldo bulan. awal. oke. Karena ini 31 Desember 20 ya. Iya, 1 Desember. 1 Desember, Pak. 31 Desember 1 Desember 20. 2000. Udah 20 baru 21 belum lagi kan? Ya, Bapak kan input apa? Saldo. Tanggal 1 bukannya sih, Pak? Tapi di akhir ya kita mau lanjutkan Januari nah. Enggak, Pak. Oke, Ini- oke. Bapak input saldo awal. Transaksinya Ya. soalnya bulan Desember, Pak. Oke, oke. 1 Desember ya, 1 Desember 20. Oke. Ya. Nah, ini kalau diketik seperti ini enggak mau dia. Jadi gimana jalan keluarnya? Nah, ambil dari sini. Kebetulan ini sudah Maret. Mundur aja. Nah, tanggal 1 ya. Oke, enggak mau dia. Keterangan Yap. saldo awal kan? Itu saldo Iya, awal Pak, saldo keterangan. awal. Ya, sekarang apa yang pertama Saldo- tadi? Kas tadi kan? Berapa Kas. nilai kasnya? Kasnya Iya, berapa? 500.000. 1 2.500.000, Pak. Angka, 2 juta. hati-hati Dua- angkanya jangan salah ya. Nanti 2.500.000, Pak. enggak balen ya. 2.500.000. Iya, Oke, Pak. saya lanjut. Apalagi yang debit? Piutang dagang. Piutang dagang. 112. 1 2.800.000, Pak. 2.800.000. Oke, terus apa lagi? Sewa Debit. debat muka. Dilayani muka. 13 ya. Iya, Pak. Nah, berapa? 2.200.000, Pak. Terus debit lagi ada? Persediaan. Persediaan berapa? Persediaan. Berapa nilainya? 10 juta. Juta. 10 juta. Terus ada lagi debitnya? Ada Modal. peralatan kantor, Pak. Peralatan kantor 121. 121. Nilainya berapa? 3 juta. Hah? 3 juta. 3 juta. 3 juta, Pak. Nah, terus akumulasinya ada Ada, Pak. berapa? 500.000. Akumulasi berapa kode tadi? 122, Pak. 122, Pak. Berapa? 500.000. Iya. Oke, apa lagi? Modal. Modal di mana? 211, Pak. Utang kan? 211 utang, Pak. Ya. Iya, Pak. Berapa? 3 juta, Pak. 3 juta. Nah, 3 terus, juta. ya, terus apa lagi? Kreditnya apa lagi ada? 311. Modal, Pak. 311. Berapa angkanya? Kredit. 11 juta. 11.150, Pak. 1.150. 1.150 Ya, atau Pak. 11 juta? Iya, Pak. 11 11 juta. 11 juta 150. 11 juta 150.000. 11 juta 150. Nah, benar kan? Oke, Iya, lanjut. Pak. 312 lagi, Pak. Kredit juga kan? debit. Prive. Debit, Pak. Prive Debit. debit. Iya, Pak. Berapa? Prepaid 300.000. 300. Terus apa lagi pendapatan? Penjualan. Udah tadi belum. Penjualan. Penjualan. Sebut aja yang ada di neraca saldo Kredit, itu. Pak. Apa kodenya? Lihat penjualan, Pak. 411. 411. Berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. 10 juta, Pak. Nah, terus apa lagi? Kredit Kreator penjualan kredit. 412. Debit lagi, Pak. Kredit penjualan. Berapa? Ya, Pak. 500.000, Pak.
500.000. Terus apa lagi? Potongan 413. Debit Ya, kredit 413, Pak. Debit, Pak. 413. Berapa potongannya? 300.000. 300.000, Pak. Nah, terus ada lagi? Pembelian Kemudian debit kredit Pembelian lagi, Pak. Debit. berapa Debit, kodenya Pak. tadi? Kodenya 411. Berapa kodenya tadi? 511, Pak. Nah, berapa nilainya? 511, Pak. Ya sudah. Berapa nilainya? 5 juta 5.500.000. 5.500.000. Ya, apa lagi? Debit lagi? biaya angkut Ya, pembelian angkut 512, Pak. Nah, berapa nilainya? 400.000, Pak. Terus apa lagi debitnya? Pendapatan jasa udah nggak? Belum. Apa yang ada di sana aja disebutkan? Saya nggak lihat. Pendapatan jasa. Rater pembelian ini kredit, Pak. 513. Oh ya, rektor pembelian. Nah, terus berapa nilainya? Iya, 51. 250, Pak. Terus ada lagi? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa kredit debit. Kredit, Pak. Kredit. Kredit, Pak. Berapa kode tadi? 5 Li- 4 lim- 14. 414. Nah, Ya, berapa? 5 juta, 5 Pak. juta, Pak. Ada lagi habis? Debit Ada, dapat Pak. Beban apa? 51. Beban Satu. gaji. Mas 51 berapa? 2, 1 4, Bukan. 3, Lim- 4 Empat. jadinya. Nah, beban gaji Iya. berapa? 2 juta, Pak. 2 juta, Pak. Terus terakhir ada lagi? 515. Beban iklan. Berapa? 400.000. 400.000. 400.000. Habis? Habis, Pak. Nah, itu yang pakai saldo awal, masukkan seperti ini dulu. Ya, selesai. Nah, kita cek apa? Cek neraca saldonya, laporan neraca saldo. Nah, ini 0. Nah, berarti benar. Balance dia itu kuncinya. Ya. Nah, kalau kita ada transaksi di tanggal berikut atau tanggal 1, 2, dan 3 seterusnya Desember, maka pekerjaan Anda apa? Harus memasukkan jurnal. Nah, input jurnal. Nah, input jurnal dari sini. Ada transaksinya enggak? Saya enggak lihat. Tika Ada, yang punya? Ada. Contohkan satu jurnal. Ada, Pak. Ada. Nah, ini begini. Sorry, bukan di situ. Sorry, sebentar. Saya kembali dulu sebentar. Kesalahan saya klik. Input jurnal. Nah, kalau melanjutkan bukti nomor 2, jangan di sini ya. Tadi sini saya klik salah. Di sini dia. Nah, nomornya otomatis, tanggalnya nanti kita rubah. Tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Nah, kalau nggak bisa diketik, cari pula di sini. Tanggal 2 Desember. Angkat tanggal 2. Apa jurnalnya? Kalau di sini yang pertama tanggal 1 Desember, dia dijual pada toko dengan 1.500.000, Pak. Nah, penjualan aja saya buat keterangannya ya. Nah, jurnalnya apa? Kas. Penjualan pada kas, Pak. Penjualan pada kas. Penjualan Debit. di Penjualan. kas, Pak. Kas dulu, Pak. Kas. Kas debit. Ya. Debit. Kredit penjualan, Pak. Kas debit. Kredit penjualan berapa 1-1. tadi? Kredit apa? Kas. Penjualannya 1 juta. Enggak. Yang menjadi kodenya apa? Kredit ini apa? Kas apa penjualan? Penjualan. Penjualan berapa tadi? Penjualan, Pak. Bentar, kalau lupa bisa 411, Pak. 411. Nah, jadi cari di situ. Oke, penjualan. Berapa nilainya? 1.500.000. 1.500.000. Lalu dengan kas debit. Debit, kas. Oke, Debit. 1.500.000. Jadi cara ngisinya seperti ini ya.
Nah, itu jurnal yang pertama. Kalau ada jurnal lagi, kita lanjut seperti ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa lagi? Tanggal 2 juga lagi enggak? Ada tanggal 3. Tanggal 2 dia, Pak. Tadi itu tanggal Oke. 1. Tanggal 2, Pak. Jadi tanggal 1. Ini sekarang saya anggap tanggal 2 aja lagi ya. Sama 2 kali enggak masalah. 2 Desember lagi enggak apa-apa. Nah, ini kan nomor 3 tuh. Apa keterangannya? Transaksinya? Pembelian barang. Pembelian Dibeli- barang. Ini Pembelian- pembelian Pembelian barang. Atau pembelian alat kantor. Iya, Pak, pembelian barang. Barangnya apa? Alat kantor enggak? Karena tadi alat Pembelian Barang dagang katanya, Pak. barang dagang, Pak. Nah, sekarang pembelian barang dagang ada enggak nomor perkiraannya tadi? Ada Ada, enggak? Pak, pembelian nomor 511. Pembelian barang ya, saya singkat. Kalau enggak ada, kita harus masukkan nomor perkiraan dulu. Nah, itu makanya saya ingatkan seperti itu. Nah, berarti dibeli secara tunai atau kredit? Ya, ada, Pak, ada. Pembeliannya Debit, tunai, Pak. Ya, tunai, Pak. tunai. Berarti Iya, debit. debit apa? Kas. Kredit, Pak, Pembelian. kredit. Pak, soalnya pakai faktur dia, Pak. Nah, makanya, jadi pembeliannya, Pembelian debit. Pembelian dulu. Iya, Pak. Pembelian debit. 411 tadi ya. 511, Pak. 511. Oh, kok 511? Pembelian 511. 511, Pak. Berapa nilainya? 2.500.000. 2.500.000. Nah, menjadi hutang kan? Kredit Iya, Pak. Utang usaha 211, Pak. 2.500.000 juga kan? Iya, Pak. Ya, enggak ada prosesnya kan? Ada proses enggak? Dibayar dalam jangka waktu segitu enggak ada kan? Ada? Enggak, sampai situ aja kan? Iya. Oke kan? Iya, Pak. Oke. Nah, Pak. kalau ada transaksi berikut sampai tanggal 30, Anda masukkan sampai selesai dulu. Saya enggak menyelesaikan, hanya ini demo saya ya. Kerja Anda seperti itu. Ini contoh. Nah, sekarang kalau ini saya anggap selesai, pekerjaan Anda apa? Ini close all. Ya. Lalu pekerjaan Anda apa yang pertama? Lihat laporan neraca saldo kembali. Balance enggak? Nah, masih balance. Berarti Anda masukkan jurnal benar. Kalau enggak nol, berarti Anda masukkan jurnalnya salah. Nah, itu kuncinya. Lalu kita lihat, nah ini melihat jurnal ini biasa nih. Nah, ini jurnal yang ada. Oke. Lalu melihat buku besar mungkin belum berapa lagi. Nah, ini dia. Nah, ini kalau enggak kelihatan angkanya, oke kan kelihatan. Enggak kelihatan bisa diperbaiki. Nah, ininya yang kecil kan. Oke, itu udah berubah dia tuh. Nah, udah berubah. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Itu kerja Anda untuk latihan minggu ini, tetapi soalnya masing-masingnya yang mudah dipahami perusahaan jasa ya, karena ini dagang. Paham maksud apa saya? Pak, Ya. ini yang tugas sebelum UTS itu sama-sama ini, Pak. Tapi kita kan ngulang tadi, itu yang saya tanya tadi Anissa. Kita ngulang membuat dari awal, lalu soal yang sebelum UTS kemarin kan tanpa saldo awal. Langsung kita masukkan nomor perkiraan dan jurnal langsung. Nah, bedanya dengan yang sekarang apa? Cari soal perusahaan jasa, tetapi yang ada saldo awal. Nah, ternyata saldo awalnya ini tadi larinya kasus perusahaan dagang ini. Paham maksudnya? Kan ada soal perusahaan jasa yang juga punya saldo awal. Iya, Pak. Ya, seperti si Winda ini ada, tapi transaksinya cukup padat, cukup banyak, bahasa Inggris lagi, jadi lama pengetikan. Makanya saya ini kan tadi, saya minta ganti. Kebetulan saya nggak sempat mencarinya, jadi minta tolong tadi, karena saya full mengajar dan full meeting, makanya susah saya cari soal tadi. Oke, paham Anissa, Rana? Paham, Pak. Nah, jadi untuk Anda yang hadir sekarang, silakan Anda cari kasus perusahaan jasa yang ada saldo awalnya. Cara kerjanya seperti ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan lain? Silakan buka layar Anda semuanya. Ini yang hadir 23, yang lain ini kemana nih? Dia ada 30-an. Sudah paham nih cara kerjanya, cara membuat awal sampai masukkan transaksi sampai finish. Pekerjaan Anda belum
Laporan keuangan belum lagi. Laporan keuangan minggu depan kita jelaskan. Insya Allah paham, Pak. Ya, bisa paham nih yang lain? Nih yang paham tentu yang paham aja, yang enggak gimana? Buka kamera semua ada, biar saya lihat. Nih. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya close karena ngabisin paket, kita nungguin enggak ada yang bertanya. Oh iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ah. Absen yang di Bitly diisi juga, Pak? Oh iya, cadangan itu Absen perlu yang di tuh. Bitly diisi juga, Pak? Iya, itu penting tuh cadangan Ya, saya makasih ya, tuh. Pak. Saya akan lihat di e-learn tadi mungkin ada juga yang nggak ngisi 3 orang. Nah, sementara di Bitly yang hadir sekarang berapa ini? Berapa orang yang hadir sekarang ini? Totalnya 24, termasuk saya 1, berarti mahasiswa 23. 22, Pak. Atika ada 2. Ah, Atika ada 2. Ya nanti kan ketahuan itu dalam isinya. Atika apa yang 2 nih? Atika 2 nama atau Atika 2 layar? 2 layar, Pak. Mana satu lagi? Atika komputer satu, Atika HP satu. Oh, Atika yang tutup gambar. Iya, Pak. Oke, berarti 22. Oke, kalau Anda ada pertanyaan, selamat Anda mencoba. Tugas Anda saya tunggu 1 hari ke depan. Karena Pak? kan, ya, Berarti tugas saja kan, Pak? Nggak ada latihan? ya latihan dengan tugas sama aja, Nisa. Cuman soalnya cari. Buat ini lagi, seperti yang saya jelaskan tadi, tapi isi datanya masing-masing Anda berbeda. Kasus perusahaannya kasus perusahaan jasa, ya, bukan dagang. Nah, lalu yang ada neraca saldo sebagai saldo awal, baru masukkan jurnal. Oke? Baik, Pak. Jadi penyelesaiannya 1 hari besok ya sampai selesai. Boleh kerjakan malam, selesai malam bagus. Kalau enggak ya besok boleh. Di mana Kirimnya- pastinya, Pak? Kirim WA aja. Sekarang WA ada apa lagi? Berarti cuma 1 aja tugas kan, Pak? Ya, Yang 1. tugas yang kayak gini, Ya, nih, tapi pokoknya- soalnya sendiri. Iya, soalnya sendiri. Soalnya nanti dikirim juga ya. Kalau enggak, dari mana saya tahu? Ya, Mengirimnya dalam file WinRAR, gabungkan dalam WinRAR, baru bisa saya terbawa itu. Ada terbaca file kemarin tuh, Pak, yang WinRAR. Ada. kalau Ada. zip boleh, Pak? Boleh juga. Saya belum baca semuanya, belum sempat semuanya. Oke? Cukup? Oke, Pak. Nah, oke. Kalau oke, saya simpan, saya ending karena link YouTube-nya nanti saya kirim. Nah, selamat istirahat dan atau selamat melanjutkan pekerjaannya.